Hi, I'm Dini. Welcome to my channel. Hai Smart People, bertemu lagi dengan saya Dini dan Pak Aris Mukadi. Di episode ini kita masih membahas tentang tokoh pewayangan yaitu Semar. Karena masih banyak versinya, ternyata ada 3 juga ternyata. Ini yang terakhir versi terakhir atau pakem terakhir yang paling dikenal, yaitu yang banyak yang mengatakan yang 4 bersaudara, ada yang 3 bersaudara, 2 bersaudara. Kita akan membahas yang 4 mungkin, cuman saya nggak tahu ini masuknya yang keempat ini tuh di mana gitu, ada diselipin di mana gitu. Nah kali ini kita pakemannya dari mana Pak yang diomongin? Kemarin Parang Boyogo ya. Pertama, yang kedua Sekarang Purwocarito. Purwocarito, terus sekarang Purwokondo. Purwokondo. Itu sama aja, itu juga keluarnya sudah Mataram itu. Yang Kalau paling dengar-dengar saya dengan Bei Ronggowarsito. Iya itulah. Ini ceritanya gimana? Itu sama juga. Leluhurnya sama juga dari Sang Hyang Tunggal juga apa Sang Hyang Wenang? Sama, kan dia membicarakan tentang Semar. Justru menurut saya ini yang awal mengatakan soal Semar, sebab ini adalah sisipan. Jadi ambil cerita sisipan untuk memasukkan tokoh Jawa. Kalau yang semuanya tadinya kan Nggak ada tokoh-tokoh Mahabharata, tokoh-tokoh India gitu kan. Nah ini masuknya tokoh Semar itu di sini mungkin. Kalau menurut saya ya, kalau menurut yang lainnya kan sebenarnya tidak ada. Jadi, kalau tokoh-tokoh yang dari Mahabharata. Kita langsung urut aja. Oh ya, Langsung aja urut. terangin ya. Ya kembali lagi, nah, mungkin bisa buat patokan lah. Iya. Dan bisa buat perbandingan bagi yang mau mengadakan pentas. Dan bagi yang mau mengerti, mau dipilih Ya. yang mana, mau pilih-pilih Ya, yang mending mana. yang mau mengerti itu malah masih banyak. Kalau yang mau pentas itu pentasnya sudah ada ya pentas. Ya mau pentas banyak tapi yang nanggep itu loh nggak ada. Pentasnya juga Nah, nggak ini ada. sekarang ya pernah buat pengertian aja gitu. Iya buat pelajaran. Jadi ya tetap aja kalau di sini membicarakan tentang Sang Hyang Tunggal sekarang. Sebab di situ Wismoyo jarang disebut, gak disebut malahan. Jadi anehnya gini, Sang Hyang Tunggal dengan permaisurinya yang kedua ya, biasa. Permaisurinya bernama Rekotowati. Rekotowati itu ada persamaan nanti tokoh-tokoh yang lain wayang itu ada yang namanya Rekotowati. Iya. Itu seperti yang diperistri oleh Prabu Matsya ada Durgandono itu kan Rekotowati namanya. Itu putra dari Porosoro. Nah itu jadi persamaan kata itu, nama juga tidak masalah lah. Yang jelas Rekotowati itu putra Raja Jin sama kan. Kalau di Paramoyogo Raja Jinnya Yuyut namanya, kalau di Purwocarito namanya Warangin. Nah kalau ini Rekotowati bapaknya Rekototomo. Itu juga dari Samudra. sama. Nah diceritakan bahwa Tunggal sama Rekotowati ini mempunyai anak. Ya seperti telur gitulah, kita buat telur juga nggak apa-apa, tapi sebenarnya cuma dikatakan bahwa putranya itu 4. Nggak ditulis bentuknya Nah, telur atau cahaya enggak, gitunya enggak. enggak. Nah itu kalau mau dibentukkan telur juga kita mesti mencari-cari dulu toh. Iya. Telur itu supaya jadi 4 itu opornya gitu kan. Dan tadinya kulit putih kuning. Nah ini kalau 4 kita mesti nyari apa kira-kira selaput di bawah kulit itu. Iya, kebanyakan sih yang ngomong gitu. Nah, berarti Kulit lebih yang tua gitu ya. Jadi anaknya itu namanya itu putranya itu
bernama Puguh. Puguh. Puguh itu ya kalau di tempat pakem lainnya itu yang Antogo. Oh, yang Antogo atau Tejomoyo atau Togowono. Itu yang satu. Terus yang kedua itu putranya itu bernama Punggung. Punggung. Nah itu enggak, saya membacanya enggak ada ataunya, jadi Punggung gitu saja. Kemungkinan itu Ismoyo. Jadi si yang satu tadi si Puguh itu kemungkinan Tegomoyo. Yang kedua ini Punggung adalah Ismoyo. Kemudian yang ketiga Sanghyang Manan. Sanghyang Manan itu nantinya jadi Narada. Padahal itu di pakem-pakem lain itu beda sekali. Kalau Sanghyang Manan itu putra dari, kan namanya Sanghyang Narada Kaneka Putra, itu putra dari Resi Kaneka kan. Konco Kaneka. Terus atasnya lagi itu Sanghyang Wening. Nah itu kalau Narada itu keturunan Sanghyang Wening. Berarti dia cucunya Sanghyang Wening. Iya, cucunya Sanghyang Wening. Kalau pakeman lain. Pakem di sini jadi anaknya Sanghyang Tunggal. Nah, itu tergantung nanti kalau yang mau pakai pintar, tergantung mau ditaruh mana, mau ditaruh lamanya atau mau ditaruh ini. Tapi yang jelas yang ini menceritakan seperti ini itu aja. Yang 4 termasuk itu. Jadi yang terakhir itu yang mestinya Manekmoyo itu ya, itu di situ disebut namanya Sombo. Iya, Sombo. Jadi Puguh, Punggung, Manan, Sombo. Nah letaknya ini pun kita harus menempatkan kalau mau dibuat lahirnya itu telur. Iya. Kalau telur itu kan satu kulit, 2 selaputnya ya dah, 3 terus putihnya, 4 kuningnya. Itu kalau di sini masih memilih 4 golongan. Iya. Nah gitu toh. Nah jadi umpama itu kulitnya itu Puguh, terus selaputnya itu mesti Manan. Iya toh, kita tempatkan di situ. Kalau enggak nanti di bukan telur, enggak, selaputnya kan di situ. Malah bukan Punggung duluan. Puguh. Punggung. Nah Punggung itu selaputnya mana, itu sayanya putih Ismoyo kan. Iya sih. Nah berarti itu Narada dong. Nah kalau begitu, kalau dibuat seperti telur itu mesti Naradanya di selaput kulit itu, baru putihnya kuning, putihnya telur itu, cahaya putihnya itu tetap si Ismoyo atau yang bernama Punggung, ya toh. Baru si Manekmoyo atau bernama Sombo. Tuh. Nah, 4 putra itu kan putranya Sanghyang Tunggal sendiri itu sudah menjadi Raja Dewa loh. Raja Dewa, Sanghyang Dewa, Raja Sanghyang Dewa kan. Nah itu setelah dia dilahirkan ya, sampai dengan dipecah, sampai dengan berwujud bayi normal yang ada jasmaninya, tapi bisa hidup di alam zulmat. Nah, berarti itu jasmaninya juga sudah harus bersih kan. Jadi umpama orang gitu, orang mati yang sempurna atau mati moksa gitu dengan jasadnya itu baru bisa di situ kan. Iya. Nah gitu. Nah setelah itu terus dinamakan itu tadi dengan sendirinya kan, mesti di itu orang itu putranya Raja Dewa, mesti diajar ilmu kesaktian dan ilmu kasantikan, dan ilmu-ilmu gaib dari dewa itu diajarkan semua. Jadi seperti yang bisa terbang, bisa ambles bumi masuk ke dalam tanah, terus
hidup di dalam air, masuk ke api, di angkasa, mesti bisa loh hidupnya gitu. Itu diajarkan semua. Kemudian juga diajarkan juga itu berdua ajian sotan apa itu? Sotan itu kan terdiri dari kata sot ya. Sot itu sabda marahan. Tapi kalau di sini sotan itu untuk mencipta. Jadi mencipta, jadi barang yang nggak ada dicipta menjadi ada. Ya gitu. Terus ada yang ajian atau ilmu sabda tunggal. Sabda tunggal itu untuk mengetahui dan bisa berbicara dengan binatang. Jadi sudah nganu toh dia sudah rajanya, udah jin udah jadi bawahannya, binatang jadi bawahannya, ya toh. Maka dari itu si tunggal kan ingin mempunyai keturunan yang bisa menguasai marcopodo manusia. Makanya dia sampai bertapa dan menemukan istri permaisuri itu, terus bener lahir, dan lahirnya bener-bener ini berwujud manusia, soalnya ada jasmani rohaninya, tapi bisa hidup di kayangan atau hidup di alam sunyoruri, alam jin itu bisa hidup. Nah, ini sudah diajar semuanya. Kemudian ini sudah dewasa ya, wong sudah diajar ilmu. Iya. Nah, sudah dewasa. Tapi Sang Hyang Tunggal belum menentukan. Ya hanya berarti kalau saya sudah punya putra banyak dan semua sudah tampan-tampan dan nah gitu, berarti saya harus melengsarkan diri dan harus memperbarui pemerintahan kayangan. Itulah pokoknya mau lengser mau diadakan anulah pemberian mewariskan kayangan ini gitu. Ya ini dipikir dulu. Nah, itu pertemuan itu, dalam pertemuan itu atau pakeliran pertemuan itu stop dulu. Dharma siapa yang pertama? Anaknya Sang Hyang Tunggal. Oh, yang ibu yang dulu, putranya Darmani, Dharma Dewa. Ada yang menyebut Dewa Esa, ada yang menyebut itu. Itu tetap ada di sini. Ya ada toh di kayangan toh. Dia enggak, itu udah punya anak satu, masa masih mau nyuruh ini ya? Ya terserah dia kan. Dia raja dewanya, dia yang mau mengendaki. Kalau itu kan dia mereka itu yang lahir kan roh. Hari-hari dia ingin menguasai manusia yang berjasmani kan. Jadinya ya itu kan hanya empat itu yang harus dipilih salah satu. Kemudian bubar pertemuan itu, belum dilanjutkan, dia menentukan. Nah, pada suatu ketika, entah berapa tahun kemudian, entah berapa bulan kemudian, tidak tahu berapa kali ya, ini si Sang Hyang Puguh ini mengomentari keputusan bapaknya bahwa ngomong sama si Sang Hyang Punggung dan Manan, mempersoalkan karena si Sang Hyang Sombo ini kelihatan sekali bahwa ini yang paling disayang, berarti ini yang akan diangkat sebagai Raja Dewa. Nah, ini merasa iri nih. Kenapa kok tidak saya yang lebih tua ya, kenapa tidak saya ya gini. Nah, ini terus si Sang Hyang Puguh ya biar maksudnya itu biar baik lah, kita isi aja dia yang menyangkal. Ya sudah, kalau memang itu keputusannya Romo gitu ya, mau apa, siapa yang berani merubah keputusan Romo.
Tuh kan, Sang Hyang Puguh mengatakan yang merubah itu nantinya Romo sendiri. Nah, caranya gimana? Singkirkan. Sombo disingkirkan. Kalau Sombo sudah menyingkirkan, Romo mesti tidak menentukan Sombo yang akan dijadikan. Nah, udah sekarang digampangkan aja namanya ya, Sombo atau Manik Moyo gitu ya. Biar saya sendiri nggak lupa-lupa terus. Jadi disanggah sama Ismoyo atau si Punggung itu tadi, dia sudah menemukan akal ini. Siapa yang berani merubah keputusan Romo? Romo sendiri begitu aja dia yakin. Tapi ya caranya begitu kan. Caranya gimana Romo bisa merubah keputusannya? Ya nggak mungkin. Mungkin saja kalau si Sombo disingkirkan. Nah ini terus sepakat yang sini si siapa? Yang Puguh ini tetap menyingkirkan itu, kalau nggak bisa disingkirkan hidup ya mati gitu. Berarti cukup jahat ya? Ya cukup ada jahatnya lah. Wong kekuasaan Raja Dewa itu susah. Nah, ya dibuat yang agak baik ini Ismoyo ini ya mesti ya singkirkan saja lah, pokoknya nggak di sini. Ya si siapa Manan apa itu juga usulnya itu dikit-dikit, soalnya Manan ini tidak punya keinginan untuk itu. Dia hanya dipengaruhi sama dua itu dan dipaksa kan gitu. Cuman disuruh. Jadi nggak nafsu lah untuk itu gitu. Terus akhirnya ya ikut saja, ya setuju. Mana menyingkirkannya si Sombo gini saja, agar tidak kelihatan kalau kita ini keras sekali, kasar sekali. Kita ajak untuk mencoba kesaktian karena dia sudah diharap untuk mewakili atau menggantikan Romo, kandidat besar ya. Nah itu kita coba saja, kenapa dia kok bukan kami, ya dah mesti gitu kok bukan kami. Nah makanya kalau terlanjur kamu yang sudah dipilih, ya sekarang saya ingin tahu kamu harus bisa menjaga martabat orang tua, martabat kayangan. Kamu harus bisa menunjukkan kesaktianmu, kelebihanmu. Nah, saya ingin kesaktianmu dicoba. Nah, si anu ya manut saja. Saya ini nggak ngerti apa-apa gitu kan si Sombo. Itu harus perintah orang tua ya. Dan belum diperintahkan. Nah, maka dari itu tidak usah pakai begitu ya, tetap nekat atau sini yang namanya ingin segera bisa menyingkirkan sampai terjadi. Ayo dicoba tes dulu berkelahi Puguh sama si Sombo berkelahi perang sampai beberapa saat belum bisa mengalahkan. Wah si Puguh ngajak si Punggung, ayo Punggung, lamaan ini nanti kita bagi dua. Bagi dua, Punggung ikut ya. Ini si Manan ini mungkin ya maunya pergi gitu ya, ditempeleng apa gitu. Terus ayo ikut gini, ngeroyok. Jadi belum bisa mengalahkan, belum bisa membunuh, tapi sudah bisa menyakiti. Kalau dikeroyok 3 ya otomatis dia udah kerengkangan apa gimana gitu ya. Nah, terus akhirnya datang Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal datang, ini ada apa? Di pertanyaan itu mesti ingin tahu permasalahannya. Langsung dilaporkan sama si Sombo. Bahwasanya ini saudara-saudara tua ini sudah mendengar atau mengetahui bahwa Kanjeng Romo mau lengser dan akan menunjuk pengganti. Menurut para saudara tua ini bahwa Romo itu sangat menyayangi si Sombo, maka dia tidak menutup kemungkinan kalau Sombo lah yang dipilih untuk menjaga itu. Dia ingin berkuasa, jangan Sombo. Maksudnya ya ini Punggung sama Manan ini yang ingin menguasai kayangan, akhirnya mau menyingkirkan saya gitu. Nah, akhirnya itu. Nah, ini sudah
ketahuan toh. Sudah nggak bisa memungkiri. Sebab walaupun sedikit-sedikit manannya itu ikut membantu membenarkan katanya. Kan dia nggak nafsu gitu. Nah, terus akhirnya marah bapaknya. Udah, sekarang orang belum ditentukan kok kamu sudah meributkan, ya kan? Dan lagi ini masalahnya ini sabdanya orang tuamu Raja Dewa. Nah ini kamu halangi loh, kamu bermaksud menghalangi sabda orang tua, kebijaksanaan orang tua, itu dosa kamu. Kamu harus menerima hukuman. Nah, ini minta ampun, saya sanggup. Mau dihukum apapun saya sanggup, saya bersalah dan menyadari kesalahannya gitu. Terus akhirnya ya biar bagaimana yang seorang bapak ya, mesti ya sekarang hukumanmu itu sangat berat. Kamu harus turun ke Marsopodo. Si Puguh maupun Punggung, Antogo atau Tegomoyo atau si Ismoyo itu harus turun ke Marsopodo. Kepentingannya untuk mendukung ketentraman kekuasaan Kahyangan. Jadi di sini itu Marsopodo sudah ramai oleh manusia yang bermacam-macam tabiatnya, bermacam-macam kejadiannya. Nah, ini lebih sibuk lagi ini rajanya Dewa, maka dari itu harus ada yang membantu. Nah, untuk membantunya si Togomoyo, aku namakan Togok saja, soalnya mau hidup sebagai manusia di Marsopodo. Udah Togok saja, jangan pakai Moyo, jangan pakai Hyang. Ya boleh lo pakai itu loh, karena kamu masih didorong oleh nafsumu, jadi masih nafsu manusia biasa, itu kan. Turun ke Marsopodo, kamu harus menjadi pamong atau membina manusia yang masih bersifat asura. Sifat asura itu tidak sifat dewa. Nah, masih banyak menggunakan angkara dan menggunakan murkanya itu ya. Terus si Punggung itu juga harus turun ke Marsopodo. Kamu membina manusia, membina para satria, para manusia yang masih mendahulukan sifat keutamaan, sifat benar, kebenaran yang dikejar. Yang kini tadi kan kejahatan ini, yang kebenaran itu yang dikejar, itu yang harus kamu itu harus dijaga. Kalau mau nyeleweng ya kamu yang harus meluruskan gitu. Jadi harus tetap berbuat untuk kebaikan, berbuat keutamaan. Tuh. Nah, ini kebetulan untuk si Moyo atau Punggung. Nah, ini dunia sudah ramai. Sang Bromo sama Wisnu ini saling mempunyai anak. Bromo punya anak Bermani, Wisnu punya anak Sri Hunon. Nah, ini mereka diketemukan, dipersandingkan sampai mempunyai putra si Parikenan ya, sampai putra yang namanya Parikenan. Dan ini hidup berada di Marsopodo di Parenomo gitu. Nah, inilah turun-turun inilah yang saya anggap sebagai Witoradya. Nah, itu yang harus kamu sebab ini juga keturunan yang keturunannya kan keturunan si Manikmoyo atau si Sombo ini. Bromo kan anak Manikmoyo, anak Sombo. Emang iya? Bromo Wisnu kan anaknya Bathara Guru toh. Wisnu iya, tapi Bromo. Loh iya, bukan Brahman loh. Kalau Brahman itu yang dewa paling atas itu untuk Mahabharata, itu percayaan Hindu. Tuh,
ini Bromo. Oh. Ya sama aja disebut Brahmo juga, tapi kalau pakai pakem ini ya sudah Brahmo itu putranya Bathara Guru itu. Nanti keturunan ini sudah rame. Kalau rame itu sudah terjadi antara perkawinan itu dan punya anak itu nanti si Parikenan akan mempunyai anak yang namanya Kamunoyoso atau Manumoyoso. Tuh. Nah itu akan dekat sekali hubungannya dengan cucumu nanti putra si Wungkuwan M kok mingkem Wungkuwan. Nah gitu. Itu yang bongkoan itu. Iya, Wungkuwan itu bongkoan. Nah itu nanti yang punya anak namanya Semara utawa Semar utawa Semoro Santo. Nah dia turun itu perkelahian itu tidak membedakan wujudnya. Kalau yang pakem yang lainnya kan muntal gunung, mulutnya tosok sobek. Mengambil zaman dahulu kerajaan Keling itu kan ada seorang pendeta asli penduduk Nusantara ini yang ahli di dalam agama Buddha Mahayana. Loh, Kang Nayabhadra. Nayabhadra itulah mungkin dia gambarannya itu dimasukkan dalam wayang. Iya, Wening kan lebih tua dari Wenang. Kan Wening ya namanya itu kan Sufi atau Wening, Sufi Wening Sang Hyang Darmajaka. Almarhum Seno. Nah itu bikin bagong yang biayaan seperti itu. Saya tadinya ya ini piye to kok murang toto gitu ya, kurang sopan sih. Terus saya pikir lagi, oh iya dia kan dadahan atau keluaran kayangan.